ternyata Sriwijaya tuh besar dan penting. Silakan lah Bu. Dan saya si bodoh ini baru tahu, maka saya terkagum-kagum dan saya pikir alangkah baiknya kalau ada banyak buku bacaan tentang kerajaan Sriwijaya yang berkuasa 900 tahun ya. Saya rasa Yunani dan Romawi nggak sampai 900 tahun ya. Romawi hanya 400 tahun, Rome. Kalau Greece lebih ringkas lagi. Babilonia apalagi. Jadi saya rasa 900 tahun itu satu, dibilang rekor sih bukan ya, tapi suatu pencapaian lah ya. Cuman researchnya itu pasti sangat sulit. Jadi saya memerlukan bantuan para ahli, terutama ahli Indonesia ya. Karena ahli asing udah nulis banyak buku dan kita udah bisa beli di pasar. Beli di Kobam Bu? Enggak. Bukunya banyak nih. Diterbitin dengan Kobam. Nanti orang bilang lu dibayar berapa? Bayar makan siang. Udah bisa dibeli di pasar. Kalau para penulis asing. Penulis Indonesia nih yang mesti dikasih semangat. Betul, betul. Karena tulisan Sriwijaya kan masih banyak ya dari asing lah. Terus yang lebih menarik juga adalah kalau nggak salah teori ya, orang-orang yang jadi angkatan laut Sriwijaya itu di waktu tidak perang, mereka itu katanya penduduk sipil di pulau-pulau yang kecil-kecil di sekitar Selat Malaka. Jadi pekerjaannya nangkep ikan, cari mutiara dan merompak. Nah, tapi itu ya perlu diteliti lebih lanjut itu. Kalau ahli bicaranya begitu, harus diteliti, harus ada buktinya. Silakan mau narang novel. Itu kan banyak dari apa ya, tradisi-tradisi masyarakat ya, tradisi lisan yang mungkin berkembang ya, tapi kan butuh penelitian gitu kan. Iya, kita menghargai sekali penelitian. Kemudian ada teori, ini teorinya Andaya ya. Kalau di Indonesia bekas-bekas angkatan laut itu kan tidak dipakai lagi di kerajaan yang baru ya, yang berbau kolonial Belanda, yang berhubungan dengan agama berbeda ya. Jadi mereka mengundurkan diri masuk ke hutan. Itulah yang menjadi orang kubu, orang macam-macam. Terus oleh pemerintah dibilang suku terasing ya. Dan jadi kasihan kembali ke primitif kayaknya. Di Malaysia masih 1 derajat lebih tinggi katanya, jadi suku apa gitu, dihargain, tidak sampai kayak di Indonesia. Jadi ya kita baguslah menulis tentang mereka. Jadi Ibu rencana mau bikin novel ya? Kalau saya supaya lebih mudah, saya bukan ahli sejarah, bukan ahli ilmu yang hebat-hebat, ya nulis cerita aja lah. Cerita berdasarkan penelitian para ahli gitu. Jadi nggak 100% isapan jempol ya. Bukan novel sejarah juga, bukan ya? Atau terlalu tinggi kalau dibilang novel sejarah. Inspirasinya dari sejarah gitu. Rencana mau nulis tentang ya misalnya kita nulis siapa tuh Raja Aditya Warman. Kan ya nggak usah 100% persis ya. Bahwa dia banyak istri, oke, bisa ditulis kan. itu informasi yang masih simpang siur juga itu. Kan ada istrinya orang Minangkabau banyak gitu ya. Dan mungkin di tempat lain juga banyak. Itu untuk novel menarik. Oh iya, untuk novel ya. Tapi kalau untuk kajian akademik itu harus diteliti lagi. Iya, nanti di bawahnya di penutup kita bilang apakah hal ini benar atau tidak, masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Ya harus kayak gitu Bu, memang Bu. Tapi menarik sih Bu, menarik. Iya, terus siapa lagi? Yang tadi yang akhirnya membangun Malaka. Prameswara. Siapa? Prameswara. Nah, Prameswara. Prameswara itu kalau di Malaysia dongengnya kan kawin dengan Dewi Laut. Terus terjun ke laut, tinggal 100 tahun atau berapa tahun di laut, terus muncul kembali jadi raja. Nah itu kan lucu juga dalam cerita-cerita apa istilahnya ya,
iya fiksi ya. Ya fiksi tapi bisalah dikemukakan gitu kan. Ya memang yang nulis tentang Sriwijaya apalagi novel dikaitkan dengan sejarah kayaknya aku belum pernah baca. Banyak kan yang bisa perbudakan. Enggak, maksudnya yang sudah nulis itu kayaknya belum ya? Atau ibu udah ada pernah tahu gitu? Oh, saya mah udah ada gambaran banyak. Enggak, yang Yang bikin. sudah kan Cengkenan Pala. Enggak, yang tentang Sriwijaya maksudnya, yang nulis novel tentang itu. Enggak, Sriwijaya belum baru ya? mau terbit. Beliau udah marah tuh, enggak kelar-kelar gitu. Iya, itu menarik itu ditulis. Nah, kalau tapi saya sumbernya semua Kobam. Kesebut juga ada itu Kobam. Karena yang banyak nerbitin kan memang Kobam. Ada berapa jilid ini kan? Ya, harus dipuji juga ya. Iya. Menerjemahkan karya asing. Iya. Tapi tentang negara kita gitu ya. Ya kalau misalnya kita baca kan kalau saya juga punya beberapa naskah-naskah yang berbahasa Inggris yang memang dalam bentuk asli gitu. Tapi kan bagi pembaca awam misalnya kayak bukan untuk membaca dalam bahasa Inggris sudah tentang sejarah kan agak advance-nya kan lebih terasa ya. Jadi untuk memudahkan kan sebenarnya lebih enak bahasa Inggris. Ya kalau Andaya saya senengnya nggak memihak ya. Andaya tuh bagus loh, nggak memihak, nggak bilang kolonial jelek atau penduduk asli bodoh gitu, nggak. Dia uraikan aja gitu. Jadi saya suka sama dia. Yang Andaya Barbaranya apa tuannya? Yang suaminya Pak Leonard ya, Leonard. Kalau istrinya tentang keperempuanan saya nggak begitu suka. Barbara Watson. Saya nggak begitu suka tentang apa feminisme gitu, nggak. Tapi tentang perbudakan ada nggak sih buku kalau bahasa Inggris tuh banyak sekali perbudakan buku di Amerika ya. Jenis apa? Ilmiah apa yang non ilmiah, Bu? Ibu nanya. Yang tentang ilmiahnya atau yang non ilmiahnya? Enggak, dijualnya di mana gitu. Terus perlakuan terhadap mereka bagaimana, apa digebukin? Mungkin di Kobam ada, Bu. Kalau Ibu cek di atas mungkin ada tuh di Kobam. Belum ya? Perbudakan masa Sriwijaya kok. Iya, enggak Sriwijaya khusus lah. Pokoknya perbudakan ya. Tapi Indonesia. Kalau di Pineng ada kata kakek saya enggak ditempeleng, enggak digebukin untuk buktikan dia kuat, enggak. Langsung dibeli. Ya. Aku tertarik juga, Bu, kemarin Ibu cerita kan mau nulis tentang novel tentang rempah ya, tentang rempah. Siapa? Ibu yang Ibu tulis kan. Itu menarik sih sebenarnya. Makanya minta bantuan. Yang saya penasaran itu kok tiba-tiba Ibu berpikiran, ini saya mau nanya juga kan, kok Ibu punya pikiran gitu ya, pemikiran gitu, penting nih nulis novel tapi tentang rempah gitu. Itu inspirasinya dari mana, Bu? Oh, itu dari. Apakah karena memang ada upaya pemerintah nih sekarang sedang jalur rempah apa? Dari ibu saya. Ibu saya tuh kan orang Batak, tinggalnya di Siantar. Nanti waktu dia kerja sebagai perawat di Sumatera Timur. Jadi dia kerja di rumah sakit Belanda yang berkelas, yang berkelas antara rumah sakit untuk kuli kontrak dan rumah sakit untuk tuan-tuan dan nyonya-nyonya Belanda. Jadi ibu saya perawat di situ. Jadi banyak dia pakai mata dan telinga. Oh kasihan ya gitu. Nah lalu opung saya pihak ibu punya 6 budak beli di Pineng dari Tiongkok. Bawa ke Siantar. Bawa di Pineng, dari Pineng bawa ke Siantar. Terus mereka orang desa ya di Tiongkok, dia tidak tahu nama kampungnya. Dia tidak tahu di mana desanya terletak. Terus ditanya ya sama opung, kenapa kamu bisa diculik? Dia bilang di sebuah kota di Tiongkok, nggak tahu namanya apa, ada sirkus. Sirkus ada macan, ada macam-macam. Ya, pasar malam lah mungkin ya. Jadi mereka dari desa tuh dibawa berbondong-bondong nonton sirkus. Hilang lah di situ. Waktu pulang sirkusnya selesai, mereka tuh dijaring. Ditangkap. Dijaring kayak orang ikan ya. Lasso, tahu lasso nggak? Kuda-kuda itu, kuda. Iya, digituin terus keikat dibawa ke kapal. Kesian deh. Di kapal tuh perutnya digituin yang pakai besi panas. Oh, dicap gitu. Dicap. Jadi dia kalau hilang bisa ketahuan.
punya siapa Kasian gitu ya. Itu aku sedih deh dengarnya. Padahal itu sudah tahun-tahun 1900-an berarti ya Bu ya. Bukan lagi yang ke belakang-belakang banget kan. I think ada gitu. Nah terus disesar ya bahasa Melayunya. Disesar tuh dibawa ke kapal, nggak pernah injak kampungnya lagi. Beramai-ramai, terus tiba-tiba dijual di Pineng. Nah kakek saya waktu dia doli-doli, dia telah membuka tanah di Siantar itu lebar, rame-rame pemuda-pemuda dari Taman Huli jalan kaki nyari tanah, terus gitu lebar, perlu pegawai kuli. Pergilah dia ke Pineng beli 6 budak-budak itu ya, pekerja itu ya, pekerja itu. Waktu ditanya, Opung harganya berapa Pung? Sudah lupa aku. Jadi dari situ kemudian Ibu pengen nulis tentang? Enggak, jadi kita kan perempuan ya, suka tanya Opung dia nangis nggak karena dia nggak bisa pulang. Tak ingat aku katanya gitu. Kasihan kan Opung kenapa nggak pulangin? Saya tak tahu nama kampungnya gitu. Jadi pertanyaan kecil-kecil gitu, lama-lama kan menggunung gitu. Itu kan bahan novel yang bagus. Jadi terus mama saya adalah orang desa sejati. Makanannya tuh nggak bisa yang beli-beli dicampur ini campur itu. Dia makanannya asli karena dia perawat. Kalau dia petik sayur langsung dicuci dimasak terus dimakan, makanya dia sehat sekali. Ya jadi saya ngeliatin itu semua gitu. Kalau kita bilang Ma beli sate dong, nggak usah makan sate, itu ada banyak bumbu-bumbu, ada menginap segala. Makan aja ini daging, nanti dia beli daging 1/2 kilo, terus direbus suruh kita makan gitu. Jadi saya ngeliatin, Ma kalau kita nggak boleh makan bumbu-bumbu, kenapa dan orang Belanda pada makan Belanda, makan pala, makan apa? Itu karena mereka bodoh. Dia tidak tahu makanan sehat, kata ibu saya. Tapi terus belakangan, kami berdua, ibu saya tuh nggak punya saudara perempuan. Saya juga nggak punya saudara perempuan. Jadi kita kayak sister. Dia suka ajak saya ke museum. Di Jakarta? Hah? Museum di Jakarta? No, ya di Jakarta. Yang kebakar kemarin. Ya, Museum Nasional. Iya ya, kan belum ada perpus nasional, belum dipindah. Jadi ibu saya suka riset di situ. Padahal cuman senang baca aja gitu ya. Bukan mau jadi apa-apa. Baca terus dia gini, ini baca nih. Lucu ya, saya bilang kok dari potluck, dari pensil, kenapa nggak dicetak? Masa itu belum ada mesin cetak, kata ibu. Baca berapa jumlahnya pohon cengkeh di satu desa di Maluku. Tahun sekian ada sekian. 3 tahun kemudian berkurang 100 pohon. Karena apa? Karena hongi. Tahu kan? Oh, kenapa ya hongi mah kasihan gitu. Ya itulah penjajahan, kata ibu saya. Jadi harganya bisa dikontrol. Terus, jadi dengan panduan ibu saya, seorang perawat, hanya bukan ahli sejarah. Jadi saya kayak berputar gitu. Banyak yang saya peroleh ya. Terus saya bilang, Mama kok lucu ya. Jadi orang Belanda tuh kesini gara-gara rempah. Iya, itu rempah kan di pasar banyak. Beli aja, saya bilang, kok pakai perang? Itu kan sekarang. Kalau dulu kamu mau cari lada di mana? Nggak ada orang jual lada di pasar gitu. Diterangkan ya. Oh gitu. Kemudian suatu hari saya diundang ke Banda. Penguasa Banda itu adalah seorang yang dekat ke Pak Hatta. Saya bilang, namanya Des Alwi. Pak Des, saya kepengen dong diundang ikut rombongan itu. Pengen tahu Pulau Banda. Oh ya ikut aja. Ikut. Terus dia cerita lah, memandu rombongan ya? Pak Des Alwi. Ini begini, pohonnya sekian ratus ditebang, dibacok, ini dibakar, ini buruhnya datang dari Jawa, kontrak, ditipu, terus jadi kontrak. Saya termenung ya, kok banyak benar sih duka cita karena rempah gitu ya. Rempah yang kalau you ke pasar beli lada dong 50 sekian. Beli kapol, gini, ini kayu manis. Mau masak apa Neng? Mau bikin rendang, kok beli kapol?
dagingnya kambing Bu. Oh, terus apa lagi? Kayu manis. Nah ini rempah Arab ya. Ini daging kambing. Jadi saya terus mah kenapa daging kambing bumbunya lain sama daging sapi? Karena daging kambing bau kata my mother. Jadi itu banyaklah yang saya ketahui. Mau dikemanain ini pengetahuan sayang ya. Iya, betul. Saya pikir jadi novel aja karena saya kan dari jurusan sastra. Jadi dinovelkan mengenai Banda. Tidak disangka itu menarik minat orang asing. Jadi diterjemahkan oleh seorang wanita Australia yang tinggal di Bali. Judulnya Minah dari Banda juga, Minah of Banda. Jadi dijual cepat habis. Yang bahasa Indonesia 10 tahun nggak habis-habis. Nah, sekarang Ibu mau nulis novel yang keberapa nih, yang tentang ini tentang rempah Pak? Mau tentang Sriwijaya nanti nih? Yang sekarang nih wajib. Yang tentang rempah Pak, tentang Sriwijaya lagi yang baru nih? Ya mau nulis penjual rempah, orang yang jadi budak, terus nanti dia nggak bisa lupakan cintanya, jadi dia salah-salah kerjanya. Iya. Tapi eranya era Sriwijaya begitu ya? Iya. Periode ke Malaka. Gitu ya. Jadi bukan di Maluku tapi ke Malaka. Fokus settingnya lah ya, lokasi settingnya itu Malaka gitu ya. Iya. Jadi saya harus belajar kemelayuan. Berarti kalau Malaka Ibu itu Sriwijaya sudah mau habis itu ya? Sriwijayanya tinggal sedikit, itu sejarah rempah. Berarti kan itu periode akhirnya itu buku wajib. Jadi nggak ada keindahannya. Ini siapa ya? Iya. Ibu Hana Karambe yang kira dari Banda. Saya Andi. Didi Pak. Didi ahli Sriwijaya. Enggak. Jambi. Mulai minta bisnis media. Satu kanal. Lihat di atas ada, di sini ada. Ya Bu, mau belanja ya? Atas ya. Saya penasaran ini Bu, kenapa kemudian ngambilnya di Malaka itu gitu? Kenapa nggak di Sumatera yang atau di daerah Sumateranya Melayu? Saya gitu. Belum pergi. Nah, kalau Malaka kan nanti settingannya kalau itu udah mau masuk ke periode Islam ya? Sebelumnya. Iya, udah peralihan, udah di ujung memang. Kalau periode Islamnya aku tak pandai agama Islam, nanti salah. Makanya kalau di Malaka itu sudah masuk ke peralihan itu. Tapi kan rajanya yang terakhir belum Islam. Ya Prameswara itu, nah, tapi itu kan sudah mau masuk di peralihan nanti. Nanti udah dia mau lari baru dia masuk Islam kan. Tapi itu beberapa versi sih ada juga. Nah saya itu tertariknya kenapa di Malaka gitu, kenapa tidak ngambil settingan pada waktu memang Sriwijaya itu masih berkembang gitu ya, masih secara ekonomi. Karena kan kuat, belum ada, gitu. Belum ketemu bukti saya. Oh iya. Sayanya. Iya. Waktu dijarah oleh pasukan Chola itu kan kaya sekali. Betul. Pintunya aja pakai permata. Iya. Dan dia diserang 3 kali oleh Chola itu Bu. Dan menariknya itu bukti itu kan sebenarnya berawal dari prasasti ya. Nah mungkin itu bahan bisa juga nanti. Iya nanti kan setelah teratur ini kita kan baru introduction. Jadi nanti bukti yang baik itu disusun jadi novel. Misalnya gini, seorang bekas petugas di istana selamat dari serangan Chola misalnya gitu. Iya. Lalu dia mengenang ada pintu pakai permata. Oh iya itu keren itu. Dia tapi bisa terus dalam ya, kenangan bercerita kebayang, gitu ya. Dalam kenangan kebayang istrinya diculik pasukan Chola gitu. Ya saya doakanlah supaya dia selamat. Tapi memang Chola itu tidak hanya nyerang sampai di pantai Bu, tapi juga masuk ke pedalaman-pedalaman sungai. Iya kan sampai pindah ibu kota kan. Ya itu salah satu efek, tapi yang paling saya kaget juga ya sebagai orang yang tertarik dengan Sriwijaya itu dia sampai masuk ke pedalaman sungai Batanghari. Dan kita kemudian pada waktu menyerang. Iya, waktu beberapa waktu yang lalu terjadi banyak penjarahan benda-benda arkeologi di sungai, salah satu anak sungai Batanghari namanya Sungai Kumpe. Setelah diambil oleh masyarakat itu, yang ketemu sama mereka itu adalah artefak-artefak yang dari Chola, kayak ada belatinya orang Chola, pedangnya orang Chola,
Nah, sekarang ada di Museum Palembang. Oh. Kalau Ibu kapan-kapan main ke Palembang itu bisa dilihat itu. Ini dari Sungai Kumpe, dari dari Jambi. Tapi itu adalah benda-benda Chola. Oh. Jadi kemungkinan ketemunya banyak di situ tuh sungai itu, ya mungkin terjadi perang sungai gitu kan. Pertempuran. Antara mungkin pasukan Sriwijaya dengan Chola, kemudian meninggalkan artefak-artefak itu di dalam sungai. Iya. Gitu. Emang di salah satu buku juga dibilang pasukan Sriwijaya tidak pernah menduga akan ada serangan dari luar ya. Betul. Dia hanya bersiap untuk pemberontakan. Iya, betul. Tapi tiba-tiba diserang dari luar, dia juga tidak siap. Mungkin itu dia jadi jatuh gitu, lah. Bu. Menarik. Karena gini Bu, kalau saya pernah baca beberapa terjemahan prasasti, tapi bukan prasasti di Indonesia. Itu prasastinya ada di Tamil, di India Selatan sekarang itu. Anda udah ke sana? Oh, saya baru ke India, Indianya di India Utara, ke Nalanda dan sekitarnya. Kalau ke Tamil ini sebelum pernah. Kemarin mau ke sana tapi nggak jadi. Nah, ada 3-4 prasasti lah itu menyebutkan bahwa memang Sriwijaya itu dengan raja sebelum raja-raja satu atau bapaknya Raja Jenderal Chola ini punya hubungan yang baik. Bahkan Raja Sriwijaya itu pernah menyumbangkan untuk membangun kuil di sana. Iya, betul. Dia menyumbangkan untuk pembangunan kuil. Artinya kan dia punya hubungan diplomatik yang bagus tuh. Iya, itu ada di nggak tahu dia. Ada di beberapa terjemahan prasasti atau dilihat di Walters ada di sini salah satu ini. Nah, artinya kan pada waktu Chola menyerang sekitar tahun 1011 ya 1011 nanti kedua 1025 ya. Itu kan artinya kayaknya Sriwijaya itu kaget juga. Iya, nggak siap. Dia kaget kok tiba-tiba kawan jadi lawan. Nah, ini yang menarik. Kok tiba-tiba kawan jadi lawan gitu kan. Makanya jangan percaya. Iya. Makanya jangan terlalu, artinya memang kita harus siap sedia. Jadi dalam dunia politik itu tuh kawan jadi lawan. Iya. Gitu. Nah, makanya kenapa kemudian dalam serangan itu ya Sriwijaya kalah di serangan pertama sampai habis ya. Hancur, istananya aja hancur. Ya, karena seperti yang Ibu sampaikan itu juga sangat logis ya. Bahwa Sriwijaya itu kan memang dia tidak punya pasukan reguler ya yang kayak kita bayangkan sekarang. Bukan untuk membela negara, untuk memadamkan pemberontakan. Iya. Jadi dia hanya memanggil beberapa klan atau suku-suku yang ada di beberapa kedatuan itu apabila diperlukan dan mereka akan datang. Dan itu sampai di masa Kesultanan Melayu di Jambi misalnya, di Kesultanan Jambi, tradisi atau konsep itu masih berlangsung, Bu. Jadi kalau raja atau sultan Jambi itu mau ngadain perang dengan Pagaruyung atau dengan Johor, mungkin di buku Barbara Andaya itu ada juga. Ada. Itu dia akan memanggil para datu-datu ini atau para pimpin-pimpin suku ini untuk membantu membawa pasukannya dari desa masing-masing atau daerah masing-masing untuk berperang ke Pagaruyung, berperang ke Johor, dan itu sering terjadi atau kadang berperang dengan Palembang gitu. Nah, tradisi itu saya rasa itu tradisi yang berlanjut dari masa Sriwijaya yang dipakai sampai di masa Kesultanan gitu kan. Iya. Ya makanya menarik itu kan kita orang Indonesia harus tahu itu. Iya. Nah, jangan hanya tahu Majapahit. Ya, Sriwijaya itu sebenarnya suatu hal yang walaupun ini sebenarnya Kobam udah punya banyak buku tentang Sriwijaya, ini ada 4 jilid. Tapi orang tuh masih banyak yang sangat boleh dikatakan awam ya, Bu ya. Mungkin Ibu juga kan awalnya kaget juga ya. Iya, ini aja menarik. Kalau masa damai jadi tukang cari ikan, atau cari mutiara, jualan, petani, pekebun gitu kan. Waktu ada kapal asing yang gendut, wah ini bagus dirompak. Terus mereka jadi perompak, itu kan menarik. Iya, artinya kan mereka memang bukan pasukan reguler yang diperintah oleh raja, tapi mereka dipanggil untuk menjawab tanggung jawab dia kepada Datu Sriwijaya yang mungkin sudah terikat oleh perjanjian-perjanjian yang ya semacam sapata atau perjanjian sumpah. Ya memang Sriwijaya kan suka mengeluarkan prasasti sapata yang persumpahan. Ya, percaya pada. Oh ya. Ya mereka tuh sudah diikat dengan MOU-nya tapi pakai prasasti persumpahan kerjasamanya gitu kan. Jadi siapa yang melanggar kalau di sungai akan dimakan buaya begitu kan. Iya, ngeri kan. Jadi orang pada lucu kan. Iya, tapi itu menarik tuh. Maksudnya alam pikiran masyarakat pada waktu itu kan seperti itu gitu kan, menarik. Terus bekas
bekas asramanya si Icing tuh masih ada. Yang di mana? Yang di Nalanda apa yang di Muaro Jambi? Enggak, yang di Indonesia. Oh, yang di Muaro Jambi, Bu. Ya, sekarang kan Muaro Jambi itu sampai hari ini kan sudah memugar kurang lebih 12 candi ya katakanlah. Tapi kalau saya sih lebih setuju yang masih ada. menyebutnya itu struktur lah, struktur mandapa ya. Ya karena dia kayak hanya struktur bata kemudian pakai tiang mungkin dulu gitu kan. Nah kita ketemu genteng-genteng di sana. Itu kalau jumlahnya itu ratusan sebenarnya. Karena Muaro Jambi itu aja luasnya 3.981 hektar. Kebayangkan hampir 4.000 Ini ada hektar. satu contohnya. Nah, hampir 4.000 hektar, kebayangkan betapa luas itu. Mungkin terluas di Asia Tenggara tuh. Si JJ saya tanya, kamu mencuri di mana? Dia datang sendiri. Mana ada datang sendiri. Iya. Nah, kalau dalam cerita memoir Icing itu kan dia menceritakan bagaimana aktivitas keseharian para pelajar. Iya. Dia mandi di kolam, kemudian ada tempat mereka tinggal tuh dari tembok-tembok tinggi dari bata, ada kanal-kanal gitu ya. Nah, gambaran apa yang dia tulis Icing dalam memoirnya itu persis seperti apa yang ada di Muaro Jambi. Ibu udah pernah ke Muaro Jambi? Iya, itu it's good kan. Oh, itu jadi saya mempopulerkan ilmu kan. Iya, betul. Meskipun saya bukan sejarawan gitu kan. Tapi kan masa untuk menulis novel sejarah orang harus jadi sejarawan? Makanya kan nggak usah. Saya tadi bertanya kenapa kemudian Ibu itu milih settingnya Malaka gitu. Itu yang menarik perhatian saya karena misalnya settingannya itu berbicara rempah Sriwijaya, kalau mau berbicara itu enak juga di Sungai Batanghari yang itu narasi sejarahnya kan lengkap ya. Iya, Sungai Batanghari itu kan jauh dari Jakarta. Kita lagi nyari sponsor. Gitu. Perlu tiket pesawat gitu ya. Ya betul juga. Tapi Malaka jauh juga Bu dari Jakarta Bu. Malaka bisa pura-pura mau ke Singapura kan. Sama Bu, tiketnya lumayan juga Bu. Dengerin dulu my story ya. Oke. Ada satu tuan, marganya Hutasoit. Siapa tahu Anda kenal. Kayaknya nggak kenal. Enggak, siapa tahu. Dia punya beberapa hektar kebun haminjon. Nah, jadi terus dia di zaman modern ini dia membuat haminjon itu jadi parfum. Dari parfum? Saya belum kenal, tapi dia kenalan sama dulu yang jadi guide saya waktu saya ke Sumatera pertama kali tahun lalu. Jadi namanya si Jackson. Jackson ini ceritalah sama Bapak Hutasoit pensiunan Pertamina bahwa saya punya teman nulis buku bla 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 kemenyan. Oh, saya mau dong kenalan sama dia gitu. Saya mau tanya tentang parfum. Oh iya, dia punya kenalan ahli parfum yang dulu di Aek Nauli. Terus sekarang dipindahin ke Jambi. Ya mungkin bisa sama-sama lah. Tapi belum jadi nih ketemu. Belum ketemu sampai sekarang dengan Pak Hutasoit itu ya? Bapak itu. Jadi kata si JJ, mudah-mudahan dia hatinya baik, uangnya banyak. Kita minta dia jadi sponsor kita ke Muaro Jambi. Harus ke Muaro Jambi. Kalau Ibu berarti belum pernah ke Muaro Jambi ya? Belum pernah. Harus ke sana Bu. Ya makanya ini kita lagi merancang. Apalagi kalau Ibu sudah ke sana, ya pasti Ibu akan malah terinspirasi untuk bikin novel baru yang lain tentang ada banyak Sriwijaya dan Muaro Jambi. Ya, karena itu memang kompleks pendidikan ya, pembelajaran memang ya suasananya kayak. Terus saya pernah baru-baru ini pergi ke perpus ngelihat Britannica ya, ensiklopedia Britannica. Colanya cuma sedikit, cuma segini. Tentang Coba cola yang panjang tuh adanya di mana ya? Maksudnya cola apa maksudnya? Kerajaan Cola. Ya banyak ditulis di India Bu. Kalau harus ke India. Nggak mungkin sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Misalnya yang banyak nulis itu Mazumdar atau Nilakanta Sastrinya, tapi itu penulis-penulis tahun 1930, 1945. Oh, enggak apa-apa, asal ada bukunya. Ada bukunya Bu, ada. Di UI ada? Ada di UI itu buku apapun ada di sana. Enggak, tinggal fotokopi dong. Oh, nggak bisa kalau di fotokopi karena itu buku referensi. Harus harus datang baca di situ. Tapi baca di situ kan bisa untuk umum. Jadi harus bawa ginian dong ya? Iya Ibu, mungkin nyatat poin-poin penting. Kan? Berhari-hari berarti. Ya. In the cost satu minggu. Iya di dekat UI Bu.
Jadi ibu akan nulis In the course buku. 1 minggu Ini ada. terakhir Bu, saya masih penasaran ini. Ibu akan nulis buku tentang Sriwijayanya lebih banyak atau tentang rempahnya nanti dalam novel ini gitu? Oh, tentang rempahnya dong. Lebih fokus ke rempahnya ya. Tapi rempah itu kan nggak bisa jalan sendiri. Ya. Jadi harus ada orangnya bawa ditumpahkan di pelabuhan ya, di Malaka. Nanti orang dari Persia, dari Arabia, dari yang sekarang Afghanistan, langsung beli. Itu ada tuh, saya lupa di buku yang mana. Langsung dibeli. Jadi nggak perlu masuk gudang lagi. Berarti perdagangan Selat Malaka ya, pantai timur Sumatera. Terus Anda tahu nama Alphonse Albuquerque kan? Ya, orang Portugis ya Bu ya, kalau Ya. salah ya. Itu kan genius otaknya, hebat. Menjajah Goa belum 1 tahun, terus menjajah Malaka, terus Portugal jadi kerajaan dunia. Ternyata dia kualat. Maka saya bilang kualat kenapa? Kan waktu dia mau pulang ke Goa, kan dia merampok hartanya sultan kan. Di Malaka. Semua dia rampok, sampai mahkota, sampai tempat duduk. Dia masukin di kapalnya. Menyumpahlah semua orang kan. Kok begitu? Kapalnya tenggelam di Aceh. Udah ketemu belum itu ya? Hah? Udah ketemu belum kapalnya ya? Udah kan, Mira del Flor. Banyak tuh harta. Cuman belum kelar berantemnya. Portugal lawan Malaysia lawan Indonesia. Sementara di atas orang berantem, di bawah udah kosong kapal itu. Dia diambil satu-satu gitu ya. Makanya itu kan bagus kan. Ya. Kalau saya sih Ibu ya siap bantulah untuk teman Ibu diskusi kalau tentang Sriwijaya. Anda masih lama di Jakarta? Ya mungkin sampai 1-2 tahun ke depan lah. Oh ya. Jadi masih bisa dikejar. Ya bisa.